Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bahri Misgianto, salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Anggur Nur Fatimah dengan NIM 2101032100024 dari kelas PGMIB semester 2 program Magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami, yaitu saya Anggur Nur Fatimah bersama rekan saya Khairul Bahri akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi ICT dalam pembelajaran di SD atau MI bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ini merupakan mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Samsul Susilowati MPD. Baik rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang aplikasi ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, penting rasanya untuk kita mengetahui mengapa ICT ini penting dalam proses pendidikan di masa-masa saat ini, terutama di era modern seperti saat ini. Ya, ternyata untuk memajukan pendidikan suatu negara, memajukan pendidikan di negara kita ini, maka kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman yang ada pada masa saat ini. Ya, salah satunya dengan menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Ya, ternyata kebijakan ini juga sudah difikirkan lama oleh pemerintah kita. Ya, ini tercantum di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang di dalam salah satu pasalnya berbunyi bahwasanya pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Dan ini dapat kita rasakan di saat ini, di mana saat ini kita sebagai peserta didik dituntut untuk mampu menyajikan pendidikan dengan sistem atau berbasis ICT, terutama di masa COVID-19 seperti ini. Ya, kita harus mampu menggunakan teknologi dalam menyampaikan pendidikan kepada peserta didik kita. Kalau kita tidak mampu, maka kemajuan pendidikan kita akan lambat, apalagi di masa pandemi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melaksanakan pendidikan, karena banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan pendidikan. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini yang kita tidak tahu ya masa pandemi ini kapan berakhirnya, sehingga kita sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik ya, dituntut harus memiliki strategi yang baik, strategi yang jitu agar pendidikan tetap berjalan bagaimanapun kondisinya. Dan kita juga harus memiliki solusi agar pendidikan dan pembelajaran tetap berjalan dan anak-anak siswa-siswa kita mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Nah, apa sih ICT ini rekan-rekan sekalian? Nah, ICT ini adalah singkatan dari Information and Communication Technology, yakni teknologi sistem informasi yang memiliki peran penting dalam sektor real. Ya, begitu juga dalam dunia pendidikan ini sangat penting karena memiliki peran yang begitu penting, yang memiliki manfaat serta memiliki kelebihan yang luar biasa di dalamnya. Nah, Informasi and Communication Technology atau yang sering disingkat dengan ICT ini adalah suatu payung besar terminologi yang di dalamnya mencakup semua peralatan teknis agar bisa memproses dan juga menyampaikan berbagai informasi penting. Ya. Di sisi lain, teknologi komunikasi adalah berbagai hal yang berkaitan erat dengan penggunaan alat bantu, sehingga ICT ini ya memiliki pengertian yang sangat luas, yakni berbagai kegiatan yang berhubungan dengan manipulasi, pemrosesan, pemindahan informasi antar media hingga pengelolaan. Nah, ICT ini adalah teknologi ya
ataupun sistem yang mampu mereduksi berbagai batasan ruang dan waktu agar bisa memindahkan, mengambil, menyajikan, dan menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi, data menjadi suatu informasi yang penting. Nah, dalam pendidikan, ICT mencakup berbagai hal, baik sebagai sumber informasi untuk guru dan siswa. Nah, apa sih peran ICT dalam dunia pendidikan ya? Nah, ICT ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini. Ya, adapun perannya diantaranya yaitu sebagai media presentasi pembelajaran, ya, misalnya dalam bentuk slide PowerPoint, dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk animasi yang dibuat oleh guru yang disampaikan kepada siswanya. Lalu yang kedua sebagai media pembelajaran mandiri untuk siswa. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, maka ini memiliki peran yang penting karena siswa dituntut untuk bisa belajar mandiri dengan arahan dari jarak jauh dari pendidik, seperti itu. Selain itu juga peran dari ICT ini adalah sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya dengan ICT ini banyak sekali sumber ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam ICT ini, ya, baik dari ilmu inti dalam pembelajaran sekolah ataupun berbagai pengayaan kegiatan. Nah, ICT ini juga memiliki peran sebagai alat bantu pembelajaran, seperti sistem pembelajaran yang ada saat ini, ya, yang mudah dilakukan dengan adanya ICT menggunakan handphone, komputer, ya, atau dengan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang dalam pembelajaran. Nah, ICT ini juga memiliki peran sebagai fasilitas pendidikan, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Jadi informasi and komunikasi teknologi ini merupakan fasilitas pendidikan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi seperti ini, ya. Siswa dan guru yang tidak bisa tatap muka bisa menggunakan ICT ini sebagai fasilitas pendidikan. Lalu yang keempat, yang selanjutnya, ICT ini sebagai standar kompetensi, ya. Jadi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu peningkatan kompetensi baik bagi pendidik maupun baik untuk siswanya. Nah, secara tidak sadar maka ICT ini sebagai peningkatan kompetensi kemampuan dari guru dan siswa. Nah, tujuan dari ICT dalam pembelajaran ini ada beberapa, yang diantaranya adalah dengan ICT ini akan membangun kebiasaan masyarakat berbasis pengetahuan. Nah, secara tidak langsung maka dengan ICT ini, ya, kita sebagai seorang pendidik dan siswa kita akan terbiasa untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Ya, seperti kita sadari bahwasanya setiap hari pada saat ini semakin berkembang ilmu pengetahuan, sehingga dengan ICT maka akan membangun kebiasaan kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Lalu dengan ICT ini juga secara tidak langsung akan mengembangkan keterampilan penggunaan ICT. Nah, secara tidak langsung saat kita sebagai seorang pendidik menggunakan ICT atau TIK sebagai pelajaran, maka sebenarnya itu juga mendidik siswa untuk dapat mengembangkan keterampilannya dalam penggunaan ICT. Secara tidak langsung siswa dapat menggunakan komputer sesuai dengan yang seharusnya digunakan, dapat menggunakan handphone sebagai media pembelajaran, ya, dapat menggunakan aplikasi-aplikasi pendidikan sesuai dengan pembelajaran. Secara tidak langsung maka itu akan mengembangkan keterampilan dan penggunaan ICT tersebut. Lalu juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Jadi ICT ini juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, manfaatnya banyak sekali dalam penggunaan ICT dalam pembelajaran ini, ya, yang diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, dapat membantu memvisualisasi ide-ide yang abstrak, mempermudah dalam pemahaman materi, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, ya, dapat membuat pengembangan daya ingat siswa yang dalam belajar dengan multimedia, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan dalam menggunakan ICT dalam pembelajaran ini. Lalu juga perlu kita perhatikan bahwasanya ICT ini memiliki
hal yang harus membuat seorang guru atau pendidik memiliki peran penting, terutama untuk guru di tingkat dasar. Ya, guru ini adalah sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan siswa sehingga mempunyai peran penting dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, dengan memanfaatkan dan menggunakan perangkat dari ICT ya seperti komputer dan handphone ya dalam memaksimalkan sarana dan prasarana TIK yang ada, siswa akan merasakan manfaat yang banyak dari penggunaan media ini ya. Dengan pemanfaatan TIK sebagai inovasi yang dilakukan oleh guru, dapat diyakini proses belajar mengajar akan lebih menarik dan lebih asik sehingga dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar khususnya di tingkat dasar. Nah, ini sangat penting supaya siswa dapat meningkat kemampuannya dalam belajar dan semakin semangat dalam belajar dengan guru mendampingi, guru menggunakan ICT ini sebagai media pembelajaran. Lalu dampaknya dan pengaruh ICT ini dalam perilaku kehidupan siswa di khususnya pendidikan dasar maka akan muncul pada siswa akan mengikuti kebiasaan atau mengikuti kebiasaan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, perilaku yang muncul juga akan meningkat seiring dengan majunya teknologi. Anak-anak sekolah dasar akan menjadi anak-anak yang aktif, cerdas, teliti, dan mampu berpikir kritis karena dituntut untuk dapat memilih dan memilah materi atau sumber pengetahuan yang dengan tepat. Nah, anak akan menjadi pribadi yang fleksibel karena ia telah mampu menyesuaikan diri antara dengan lingkungannya. Dan ini juga karena panduan dari seorang guru sehingga anak-anak akan khususnya anak-anak sekolah dasar akan memiliki perilaku yang baik karena diarahkan ke arah yang positif. Nah, baik, demikian mungkin ya terkait dengan sedikit penjelasan ya tentang pentingnya ICT dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar terkait dengan makna dan peran dan manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan tentang aplikasi ICT yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Anggur Nurul Fatimah. Nah, selanjutnya silakan rekan-rekan sekalian menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ICT dan implementasinya pada pembelajaran SD atau MI. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan seiring dengan adanya perkembangan pada media pembelajaran berbasis ICT tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, maka karenanya ada beberapa macam perangkat, aplikasi editing, serta aplikasi ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Nah, yang pertama adalah macam-macam media perangkat ICT atau perangkat yang digunakan untuk membuat aplikasi ICT. Nah, pada dasarnya macam-macam media atau perangkat ICT atau TIK itu dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Nah, garis besarnya, macam-macam perangkat ICT tersebut adalah, yang pertama adalah teknologi komputer, yang kedua teknologi multimedia, yang ketiga adalah teknologi komunikasi, dan yang terakhir, yang keempat adalah teknologi jaringan komputer. Yang pertama adalah teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer atau Computer Assisted Instructional atau CIA adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran ini, sebagai media pembelajaran interaktif, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer yang terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu ada teks, kemudian ada grafis, ada gambar, foto, audio, video, dan animasi.
Nah, salah satu keunggulan media komputer ini yang tidak dimiliki oleh media lain adalah kemampuannya untuk memfasilitasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar yang ada pada komputer. Yang kedua adalah teknologi multimedia. Nah, media pembelajaran yang termasuk pada teknologi multimedia adalah kamera digital, terus ada kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia ini juga sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri dari lebih atas satu media. Nah, multimedia juga dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi rendah hingga resolusi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi komunikasi. Yang masuk pada kategori media telekomunikasi adalah telepon seluler dan faksimiil. Namun, seiring berkembangnya zaman yang pesat ini, teknologi komunikasi sudah berkembang bermacam-macam seperti handphone, terus ada email, ada Facebook, Twitter, blogger, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada teknologi jaringan komputer, yang mana pada teknologi jaringan komputer ini terdiri dari perangkat keras seperti LIN, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu, juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, terus ada email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Yang pertama tadi kita sudah membahas macam-macam perangkat atau media pembuatan ICT. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam aplikasi editing ICT. Dalam membuat aplikasi ICT, tentu saja digunakan aplikasi dalam mendesain ataupun editing dalam pembuatan aplikasi ICT tersebut. Beberapa aplikasi desain dan editing tersebut adalah yang pertama ada KineMaster, terus yang kedua ada Canva, yang ketiga ada Powtoon, yang keempat ada VN, yang kelima adalah CapCut, dan yang keenam ada Selfie. Untuk aplikasi yang pertama ada KineMaster. Nah, KineMaster itu merupakan salah satu aplikasi editing video yang sangat mudah digunakan. Nah, umumnya aplikasi ini digunakan oleh para pemula yang sedang belajar editing video. KineMaster juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur, diantaranya adalah fitur Project Assistant, dukungan media, audio, teks, tema, dan tool editing. KineMaster juga tersedia di Play Store atau App Store, sehingga pengguna hanya tinggal menginstal pada perangkat smartphone yang dimiliki, dan kemudian bisa digunakan untuk editing video. Nah, aplikasi yang kedua ada Canva. Canva adalah salah satu aplikasi editing yang dapat digunakan untuk mengedit gambar, membuat desain, bahkan untuk membuat video presentasi dari rangkaian gambar. Nah, desain yang disediakan pada aplikasi ini juga beragam, mulai dari desain membuat kiriman Instagram, membuat cerita Instagram, membuat desain sertifikat, bahkan desain brosur, dan lain-lain. Nah, Canva juga tersedia di Play Store maupun App Store. Bukan hanya itu, pengguna Canva juga dapat memanfaatkan aplikasi ini pada browser yang ada di laptop atau juga dapat menginstal aplikasi Canva di laptop. Cara menggunakan aplikasi Canva ini juga cukup mudah. Setelah pengguna sudah mempunyai aplikasi tersebut, pengguna hanya tinggal daftar akun aplikasi Canva. Kemudian setelah itu, pengguna sudah dapat memakai aplikasi ini secara gratis. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Powtoon. Nah, Powtoon ini merupakan aplikasi yang menghasilkan persembahan video animasi yang berasaskan dalam talian. Nah, Powtoon sendiri telah dihasilkan pada Januari 2012. Nah, Powtoon ini dapat digunakan secara offline baik dalam bentuk presentasi maupun PDF. Nah, Powtoon juga mempunyai keunggulan dalam fitur animasi, contohnya animasi tulisan tangan, kartun, efek transisi, serta mudahnya penggunaan timeline.
Nah, yang keempat ada aplikasi VN. Nah, sama halnya dengan KineMaster, aplikasi VN ini merupakan salah satu aplikasi editor video yang saat ini ramai di kalangan videografer. Pada halaman utama aplikasi VN terdapat beberapa fitur yang dapat dijumpai oleh pengguna VN tersebut. Di antaranya adalah tutorials, terus ada templates, ada filters, music, sound effects, dan fonts. Lalu pada halaman project, pengguna dapat menjumpai filter new project, story, dan template. Nah, penggunaan aplikasi VN ini cukup mudah. Pengguna hanya cukup menginstal aplikasi ini dan memulai project baru sebagai awal untuk mengedit video yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya aplikasi yang kelima adalah aplikasi CapCut. Hampir mirip dengan aplikasi VN, CapCut adalah salah satu aplikasi editing video yang dapat diinstal pada perangkat Android maupun iOS. Nah, CapCut juga memiliki banyak fitur yang disediakan untuk pengguna dalam mengedit video. Antara lain adalah new project, audio, text, effect, filters, adjust, shortcut, dan template. Penggunaan aplikasi CapCut ini cukup mudah. Pengguna hanya cukup menginstal aplikasi CapCut ini dan memulai project baru untuk memulai mengedit video. Lalu aplikasi yang keenam ada aplikasi selfie. Nah, aplikasi selfie ini merupakan salah satu aplikasi perekam video presentasi. Hampir mirip dengan kamera handphone pada umumnya saat digunakan dalam merekam video. Namun, yang membedakan perekam video pada handphone dengan aplikasi selfie ini, pada aplikasi selfie ini disediakan fitur berupa teks yang dapat berjalan guna membantu pengguna dalam pengambilan video, karena pengguna dapat membaca teks tanpa perlu mengulang dalam proses pengambilan video. Kecepatan teks juga dapat diatur sesuai kemampuan pengguna. Nah, penggunaan aplikasi selfie ini juga sangat mudah. Setelah diinstal melalui perangkat pengguna, pengguna tinggal memasukkan teks yang akan dibaca, kemudian menyesuaikan kecepatan dari teks tersebut, dan pengguna bisa merekam video tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam aplikasi ICT dan implementasinya pada pembelajaran di SD atau MI. Nah, setelah dilaksanakan proses desain serta editing, tentu saja akan tercipta aplikasi berbasis ICT yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk peserta didik SD atau MI yang berfungsi untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi serta mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, berikut ini adalah macam-macam aplikasi berbasis ICT yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk peserta didik di SD atau MI. Yang pertama ada Ruang Guru, terus yang kedua ada Kuiper, terus yang ketiga ada Soal Ujian SD, yang keempat ada Cerdasional, yang kelima ada Ujian Sekolah Dasar, yang keenam ada Braille Indonesia, dan yang ketujuh ada Rumah Belajar. Nah, aplikasi yang pertama ada aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru ini adalah aplikasi belajar sekolah dasar berbasis bimbel online yang paling banyak digunakan di Indonesia karena memiliki materi yang sangat lengkap. Di antaranya ada latihan soal beserta pembahasannya, terus ada video belajar beranimasi, ada tes private, berbagai catatan, rangkuman infografis, konsultasi pertanyaan dengan live chat, serta ratusan ribu konten pembelajaran atraktif yang dibuat oleh para master teacher SD terbaik dan berpengalaman. Nah, karena aplikasi ini memerlukan biaya langganan bulanan, maka untuk menggunakannya, anak wajib mendiskusikan kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, implementasi aplikasi ini dalam pembelajaran SD atau MI yaitu dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi bimbingan belajar online. Jadi, siswa yang tidak menggunakan jasa les tatap muka bisa memanfaatkan aplikasi ini guna belajar dari rumah. Kedua ada Kuiper School. Nah, Kuiper School ini adalah platform sekolah digital untuk siswa dan guru di Indonesia. Melalui platform ini, guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran
ujian, serta nilai siswa. Nah, siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, dan ujian secara online dengan mudah. Untuk implementasi aplikasi ini dalam pembelajaran di SD atau MI, yaitu dapat digunakan untuk membantu siswa saat belajar, karena aplikasi ini juga dikelola oleh guru, jadi siswa lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan belajar online dengan pembelajaran yang sesuai pada tingkat SD atau MI. Nah, kemudian aplikasi yang ketiga ada soal ujian SD. Aplikasi ini akan sangat membantu dalam belajar memahami berbagai macam soal-soal yang dimungkinkan keluar dalam ujian atau ulangan. Semua soal yang ada di aplikasi pembelajaran sekolah dasar ini dibuat oleh tim guru yang sudah disesuaikan dengan kurikulum BSE dari Kemendikbud. Fitur utamanya meliputi soal kuis, terus ada soal ujian, paket soal tryout, dan ujian atau UN, serta cetak sertifikat dan rapor ujian. Ada pula fitur tambahan berupa game seperti Flappy Bee, ada Crazy Football, lembar bola basket, dan Squirrel Jump yang bisa anak mainkan saat jenuh belajar. Untuk pengimplementasian aplikasi ini pada pembelajaran SD atau MI dapat digunakan siswa untuk latihan mengerjakan berbagai macam soal SD dan memahami soal-soal tersebut agar peserta didik lebih siap dalam menghadapi ujian. Yang keempat ada cerdasional. Nah, dengan aplikasi ini, anak akan lebih mudah belajar berbagai pelajaran SD. Fiturnya cukup lengkap, meliputi berbagai materi pembelajaran seperti tokoh pahlawan, kamus, terus doa harian, surat pendek, Asmaul Husna, kata mutiara, cerita rakyat, lagu wajib, panduan pramuka, nama negara, dan sebagainya. Aplikasi ini juga memiliki macam-macam soal mapel seperti mapel matematika, bahasa Indonesia, PKN, PAI, IPA, IPS, dan lainnya. Juga ada kalkulator seperti kalkulator konversi suhu panjang dan berat, kalkulator BMI, kemudian perhitungan diskon, rumus ruang bangun, dan juga ada game seperti game tebak gambar, psikotes, TTS, tebak lagu, dan cerdas cermat. Nah, implementasi aplikasi ini dalam pembelajaran SD atau MI adalah dapat digunakan oleh peserta didik sekolah dasar dalam mencari berbagai materi yang diperlukan. Nah, aplikasi ini juga tidak hanya berisi tentang materi ujian saja, namun juga ada materi tentang keagamaan. Dan aplikasi yang kelima ada ujian sekolah dasar. Nah, aplikasi ini hanya berukuran 3,7 MB, tapi isi di dalamnya sangat bagus dan kaya akan konten. Aplikasi yang tergolong permainan edukasi ini menyajikan berbagai soal ujian dan tes mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sehingga sangat cocok sebagai sarana ngegame sambil belajar dengan menyenangkan tanpa membuat anak jenuh dan bosan. Nah, di tiap level game ini memiliki 20 soal pilihan ganda dan masing-masing soal disesuaikan untuk kelasnya masing-masing. Nah, selain itu ada pula fitur duel. Anda bisa melakukan duel dengan teman lain melalui cerdas cermat. Nah, implementasi aplikasi ini pada pembelajaran SD atau MI mirip dengan aplikasi latihan ujian yang lain, yang mana aplikasi ujian sekolah dasar ini digunakan untuk peserta didik yang ingin belajar sambil bermain karena tipe soalnya menggunakan level pada game. Yang keenam yaitu Brainly Indonesia. Nah, dengan aplikasi Brainly ini, pengguna bisa bertanya tentang soal mata pelajaran apapun yang nanti akan ada teman atau guru yang menjawabnya. Bila belum kunjung mendapatkan jawaban, anak bisa menggunakan fitur pencarian dan fitur scan soal. Siapa tahu pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan oleh orang lain. Nah, aplikasi ini sepenuhnya gratis, namun untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, anak wajib mengumpulkan poin dengan melakukan berbagai tugas terlebih dahulu, misalnya menjawab berbagai pertanyaan dari teman yang lain. Nah, implementasi aplikasi ini pada pembelajaran SD atau MI, yakni dapat digunakan peserta didik untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, tidak hanya mencari jawaban, pengguna juga dapat berbagi jawaban bagi pengguna lain yang melontarkan pertanyaan di aplikasi tersebut.
Terus aplikasi yang ketujuh ada Rumah Belajar. Nah, aplikasi Belajar SD yang dikembangkan oleh Kemendikbud ini merupakan sebuah portal pembelajaran online untuk jenjang PAUD hingga SLTA. Pelajaran yang ada di dalamnya tersedia dalam bentuk video animasi, audio, infografis, dan juga gambar. Semua kontennya dibuat secara interaktif yang sangat mudah dipahami oleh anak-anak, termasuk anak PAUD sekalipun. Nah, aplikasi ini 100% gratis tanpa member premium, biaya bulanan, ataupun iklan. Jadi, kita benar-benar bisa bebas dalam belajar. Implementasi aplikasi ini pada pembelajaran SDMI, yakni dapat digunakan peserta didik dalam memahami materi, karena materi pembelajaran yang disediakan bermacam-macam bentuknya. Maka dapat menarik siswa saat melakukan pembelajaran online atau melakukan belajar online. Berikut ini adalah beberapa rujukan yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Sekian penjelasan dari kami tentang aplikasi ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.